Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau salah satu ada yang membaca ayat suci Al-Quran, dipersilakan. Mbak Sofi tolong ditunjuk atau mau ada volunteer. Siapa yang mau mengaji? Silakan. Ya. Aduh, ya, terima kasih Mbak Gita. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus banget ya mahrojnya ya. Oke. Baik, sekarang siapa yang akan presentasi? Dipersilakan. Izin share screen ya, Bu. Iya, Mbak Dika. Apakah slide sudah terlihat? Oke, Sudah. terima kasih teman-teman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang urbanisasi dan kesehatan perkotaan. Kelompok kami terdiri dari anggotanya, yaitu yang pertama ada Mbak Dika Dwiana, kemudian ada saya Mega Ratna Ningtyas, dan kemudian ada Widya Astuti. Oke, yang pertama saya menjelaskan tentang latar belakang. Urbanisasi adalah salah satu fenomena global yang berkembang pesat pada abad ke-21 dan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan masyarakat. Menurut dari WHO, lebih dari 1,5 juta populasi dunia saat ini tinggal di wilayah perkotaan dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Perkembangan wilayah perkotaan ini dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, namun pertumbuhan jumlah wilayah perkotaan juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan seperti kepadatan penduduk, polusi, kemudian masalah kesehatan lain yang berkaitan dengan kekurangannya ruang terbuka hijau, ketimpangan kesehatan. Oleh karena itu, kajian mengenai kesehatan perkotaan menjadi penting untuk mendukung pengembangan kota yang sehat dan berkelanjutan. Konsep urbanisasi yang pertama adalah merupakan proses sosial, ekonomi, dan demografis yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penduduk dari wilayah daerah ke daerah desa ke perkotaan, tapi juga mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam struktur ekonomi, pada kehidupan kesehatan masyarakat, serta interaksi sosial yang terjadi di dalam suatu wilayah. Dalam konteks kesehatan masyarakat, urbanisasi dipandang sebagai salah satu determinan struktural yang menentukan status kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menjadi terbentuknya kondisi lingkungan fisik seperti kualitas udara dan sanitasi, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian untuk konsep kesehatan perkotaan atau urban health, kesehatan perkotaan atau urban health bidang kajian dalam kesehatan masyarakat yang mempelajari hubungan antara kondisi lingkungan perkotaan dengan kondisi penduduk yang tinggal di dalamnya. Kesehatan perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti adanya perumahan, kualitas udara,
sanitasi, pengelolaan limbah, kemudian sistem transformasi dan mobilitas, kemudian akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, biasanya di lingkungan perkotaan itu dengan sumber dan kualitas udara yang semakin menurun dapat menyebabkan pula kualitas kesehatan di perkotaan tersebut menjadi semakin buruk dengan misalkan penyakit-penyakit seperti gangguan pernafasan dan lain sebagainya. Kemudian dengan tingkat kesehatan tersebut, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat juga akan berkurang. Next, Mbak. Kemudian kerangka yang mendeterminan atau kerangka yang menentukan dari kesehatan sosial, ini di sini ada 5. Yang pertama yang tadi dijelaskan kondisi fisik, kemudian kondisi sosial ekonomi, seperti yang kita tahu banyak kondisi-kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia ini belum merata, jadi masih ada gap yang sangat tinggi antara yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan tinggi dan rendah. Kemudian pola perilaku dan gaya hidup masyarakat, kemudian sistem transportasi dan infrastruktur publik, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya adalah dampak urbanisasi terhadap kesehatan. Dampaknya ada 2. Yang pertama adalah dampak positif seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Seperti yang kita tahu, mungkin kita yang hidup di sekitar Jakarta itu lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dibanding teman-teman kita yang berada di luar Jawa. Kemudian ada peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kemudian akses terhadap kesehatan infrastruktur kesehatan yang lebih baik seperti bertambahnya alat-alat kesehatan yang berdampak pada kita secara langsung. Kemudian ada peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi kesehatan, kemudian ada peningkatan kesempatan kerja dan status sosial ekonomi, kemudian peningkatan program kesehatan masyarakat, peningkatan sistem tanggap darurat kesehatan. Sedangkan dampak-dampak negatifnya yang pertama adalah peningkatan polusi udara, kemudian peningkatan pemukiman yang kumuh, kemudian peningkatan penyakit tidak menular, kemudian adanya kepadatan penduduk yang tinggi, kemudian kemacetan lalu lintas dan meningkatnya resiko kecelakaan, kemudian ketimpangan sosial, dan yang terakhir adalah penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Mega. Selanjutnya ada analisis kritis. Dalam banyaknya kasus pembangunan perkotaan lebih difokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspansi infrastruktur fisik seperti pembangunan kawasan industri, pusat bisnis, dan jaringan transportasi. Sementara di dimensi kesehatan masyarakat itu seringkali tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan kota. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap proses urbanisasi agar kebijakan pembangunan kota dapat lebih responsif terhadap aspek kesehatan masyarakat. Next. Di sini ada contoh analisis kritisnya itu, yang pertama ada urbanisasi dan ketimpangan kesehatan perkotaan. Salah satu isu utama yang muncul dalam konteks urbanisasi sendiri adalah meningkatnya ketimpangan kesehatan di wilayah perkotaan, atau biasa disebut dengan urban health inequities. Lalu ketimpangan tersebut dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam status kesehatan antara kelompok masyarakat yang tinggal dalam satu kota yang sama. Misalnya, prevalensi penyakit menular seperti TBC atau penyakit berbasis lingkungan cenderung lebih tinggi pada masyarakat yang tinggal di kawasan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Lalu keterbatasan integrasi kebijakan perkotaan dan kesehatan. Titik utamanya itu terhadap proses urbanisasi modern adalah kurangnya integrasi antara kebijakan pembangunan kota dengan kebijakan kesehatan masyarakat. Dalam banyak kasus, perencanaan kota lebih menekankan pada pembangunan fisik seperti kayak yang tadi disebutkan itu dari jalan, kawasan komersial, lalu kawasan industri, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat seperti kualitas udara di kualitas udara perkotaan dan sistem transportasi yang sehat dan berkelanjutan, akses terhadap ruang terbuka hijau, sistem sanitasi dan pengolahan limbah, perencanaan pemukiman yang layak.
Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan pembangunan kota dengan kebijakan kesehatan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan perkotaan dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Next. Lalu yang ketiga ada dominasi pendekatan kuratif dalam sistem kesehatan. Yang mana permasalahan lainnya sering muncul dalam konteks kesehatan perkotaan adalah dominasi pendekatan kuratif dalam sistem pelayanan kesehatan. Banyak kebijakan kesehatan yang masih fokus pada pengobatan penyakit melalui layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif diperlukan dengan menekankan pada upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Pendekatan ini juga perlu memperhatikan determinan sosial kesehatan dalam perencanaan pembangunan kota. Selanjutnya ada pendekatan health in all policy atau untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan dalam konteks urbanisasi sendiri, para ahli kesehatan masyarakat mengusulkan pendekatan health in all policies, yang mana pendekatan HIAP ini mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, sini ada strategi peningkatan kesehatan perkotaan, diantaranya ada pendekatan healthy city, perencanaan kota berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan perkotaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Strategi yang pertama dalam peningkatan kesehatan perkotaan itu ada melalui pendekatan healthy cities. Pendekatan ini tuh dikembangkan oleh WHO yang mana konsep ini tuh menekankan bahwa kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas pelayanan kesehatannya, tapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti misalnya lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang membentuk kondisi kehidupan masyarakat tersebut. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan, mendukung kesehatan melalui kebijakan intersektor, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Lingkungan yang bersih dan sehat itu merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kesehatan masyarakat. Kalau misalnya lingkungan perkotaan yang tercemar dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, terutama penyakit berkaitan dengan kualitas udara, air, dan sanitasi lingkungan. Makanya pemerintah kota perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pengendalian polusi udara, pengolahan limbah, penyediaan air bersih, dan sanitasi yang memadai untuk seluruh masyarakat. Yang kedua adalah penguatan partisipasi masyarakat. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan kota ini sangat memungkinkan bahwa nantinya kebijakan yang diambil dalam pembangunan kota lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga keterlibatan masyarakat akan meningkatkan kesadaran kesehatan dari masyarakat tersebut sehingga meningkatkan berbagai upaya promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya ada pengembangan kebijakan lintas sektor. Kesehatan masyarakat perkotaan dipengaruhi oleh berbagai sektor pembangunan seperti transportasi, perumahan, pendidikan, lingkungan, serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan healthy city ini mendorong adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota. Strategi yang selanjutnya adalah perencanaan kota berkelanjutan, yang mana dikenal sebagai sustainable urban planning, yang terdiri dari yang pertama ada penyediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat. Keberadaan taman kota, jalur hijau, serta ruang publik itu dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat seperti misalnya jadinya meningkatkan kualitas udara, terus menyediakan ruang untuk masyarakat lebih bisa beraktivitas fisik dan mengurangi stres. Yang selanjutnya ada transportasi ramah lingkungan. Sistem transportasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Ketergantungan yang tinggi misalnya terhadap kendaraan bermotor itu dapat meningkatkan polusi udara.
Makanya perlu perencanaan kota yang mendorong pembangunan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya adanya transportasi publik yang efisien, adanya jalur sepeda, terus penyediaan jalur pejalan kaki yang memadai. Selanjutnya ada pengelolaan limbah yang baik. Pengelolaan yang tidak baik ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan seperti pencemaran air, penyebaran penyakit, dan kerusakan lingkungan. Makanya pemerintah kota itu perlu mengembangkan sistem pengolahan limbah seperti pengumpulan dan pengolahan sampah yang efektif, pengelolaan limbah cair yang aman, dan pengurangan sampah melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle. Dan terakhir adalah pengurangan polusi udara. Strategi yang selanjutnya adalah penguatan sistem kesehatan perkotaan. Selain dari upaya perbaikan tadi lingkungan dan pencemaran kota, strategi yang selanjutnya adalah penguatan sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan di perkotaan itu harus mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti masyarakat miskin, perkotaan, dan imigran. Kelompok ini seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan, seperti misalnya karena keterbatasan biaya, kurangnya informasi kesehatan, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan misalnya dengan peningkatan akses layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, karena puskesmas itu memiliki fungsi penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, termasuk misalnya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan deteksi dini masalah kesehatan. Kemudian ada penguatan program promotif dan preventif, bisa melalui misalnya program imunisasi, screening kesehatan, promosi gaya hidup sehat, dan edukasi kesehatan masyarakat. Selanjutnya bisa melalui peningkatan pemerataan layanan kesehatan. Pemerintah itu perlu memastikan bahwa fasilitas yang tersedia di kotanya penata, termasuk misalnya di wilayah padat maupun di wilayah yang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemerataan ini sangat penting untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan. Dan terakhir ada melalui pelindungan kesehatan bagi kelompok rentan. Kelompok masyarakat miskin di perkotaan seringkali menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Makanya perlu kebijakan yang sangat memberikan perlindungan khusus bagi mereka, seperti misalnya melalui jaminan kesehatan, subsidi pelayanan kesehatan, serta berbagai intervensi kesehatan masyarakat yang terarah. Kesimpulannya, urbanisasi merupakan proses peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dalam perspektif yang disertai perubahan struktur ekonomi dan pola kehidupan masyarakat. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, urbanisasi berkaitan dengan kesehatan perkotaan atau urban health yang dipengaruhi oleh social determinants of health seperti kondisi lingkungan, sosial ekonomi, infrastruktur, dan gaya hidup. Urbanisasi dapat memberikan dampak positif, misalnya seperti meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas ke perkotaan. Namun, urbanisasi ini dapat juga menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak terencana dengan baik, seperti polusi udara, kemungkinan kumuh, peningkatan penyakit menular, dan ketimpangan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui konsep healthy cities, perencanaan kota berkelanjutan, serta penguatan sistem kesehatan untuk menciptakan kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Sarannya, pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan aspek kesehatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota melalui pendekatan health in all policies. Kebijakan pembangunan kota harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, termasuk dalam bidang transportasi, perumahan, lingkungan, dan tata ruang kota. Sektor kesehatan juga perlu memperkuat program promotif dan preventif dalam sistem pelayanan kesehatan perkotaan. Upaya pencegahan penyakit melalui edukasi kesehatan, promosi gaya hidup sehat, serta deteksi dini sangat penting untuk mengurangi beban penyakit di wilayah perkotaan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, pengendalian polusi udara, serta pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, akses layanan kesehatan perlu diperluas, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti masyarakat miskin perkotaan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Mega. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, boleh ditulis di kolom komentar atau silahkan open mic. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oh, silakan Mbak Novi. Oke. Mau tanya yang terkait dengan kesehatan di urban itu, kalau kita lihat secara kasat mata saja ya, untuk lingkungan perkotaan dengan lingkungan dengan lingkungan di pedesaan itu sering ada perbandingan mencolok ya ketimpangan kesehatannya itu antara yang di kota dengan yang di desa itu penyebabnya apa ya Mbak kira-kira? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Oke, mungkin kita tampung dulu ya. Saya sembari membacakan pertanyaan dari Mbak Tiara. Saya Tiara izin bertanya, sebenarnya apakah urbanisasi lebih banyak memberikan manfaat atau justru memperburuk kesehatan masyarakat di kota besar seperti Jakarta? Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab dulu. Izin jawab pertanyaannya Mbak Tiara, boleh? Boleh. Jadi sebenarnya apakah urbanisasi itu lebih banyak memberikan manfaat atau malah memperburuk kesehatan masyarakat di kota besar gitu ya? Jadi sebenarnya urbanisasi itu seperti yang tadi dijelaskan memang dapat memberikan manfaat, tapi namun juga beresiko terhadap kesehatan masyarakat di kota besar. Nah, urbanisasi itu manfaatnya kan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, serta infrastruktur yang lebih baik. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Tapi kalau misalnya urbanisasi tadi berlangsung dengan cepat, penataan kotanya tidak baik, tidak mempertimbangkan kayak aspek kesehatan, nah tentunya akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan kayak tadi seperti polusi udara, kepadatan penduduk, kemacetan dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya dampak urbanisasi itu mau positif atau negatif tergantung dari lagi bagaimana tata kelola dari kota tersebut dan bagaimana perencanaannya. Apakah mempertimbangkan dari segi aspek kesehatan atau hanya mempertimbangkan dari aspek ekonomi dan lainnya gitu. Seperti itu Mbak Tiara, bagaimana? Baik, berarti apa tuh tata kelola itu dalam perencanaan itu penting banget ya dalam urbanisasi ya. Ya betul Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dika, Mbak Mega. Sudah cukup jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaan yang dari Mbak Novi tadi. Kenapa sih di kota dan di desa itu kayak ada ketimpangannya tuh lebih mencolok. Mungkin seperti yang kita tahu sendiri ya Mbak, kalau kita di kota itu kan kontrasnya emang lebih tinggi ya. Jadi status sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat itu biasanya emang lebih gampang untuk dilihat. Misalkan kelompok masyarakat yang misalkan gajinya lebih tinggi atau penghasilannya lebih tinggi, kemudian itu bisa kalau misalkan dalam keadaan sakit dan lain sebagainya itu lebih gampang untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, misalkan berobat di mana, kemudian emang lingkungan tempat tinggalnya emang lebih bagus gitu. Akses kemana-mananya lebih gampang. Nah, sedangkan teman-teman atau rekan-rekan yang misalkan maaf berpenghasilan sedikit itu biasanya cenderung kan seperti yang nggak jarang juga kita lihat ada yang tinggal di pinggir sungai, kemudian ada yang tinggal di permukiman kumuh dan lain sebagainya, itu tuh emang cenderung lebih banyak seperti itu. Dan itu biasanya lebih kurang sehat aja. Nah, perbedaan itu tuh mencerminkan determinan yang faktor-faktor yang tadi saya sebutkan juga kayak air bersih, kemudian sanitasi dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi adanya kontras tersebut. Kemudian dalam satu kota yang sama, perbedaan tersebut dapat menyebabkan variasi yang sangat besar dalam angka kesakitan, kemudian angka kematian, serta angka harapan hidup antar kelompok. Oleh karena itu, salah satu yang dapat dilakukan adalah urban health inequities adalah salah satu isu utama
dalam kajian kesehatan perkotaan. Seperti itu sih, Mbak Novi. Baik, Mbak Mega. Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ferli. Saya Ferli ingin bertanya, apakah kebijakan pembatasan kendaraan pribadi merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan akibat polusi udara di perkotaan? Terima kasih Pak Ferli. Oke, teman-teman ada yang mau jawab? Ya, izin jawab pertanyaannya Pak Ferli terkait kebijakan pembatasan kendaraan pribadi ya. Jadi kalau misalnya kebijakan tersebut memang bisa dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi polusi. Karena kan kita ketahui bahwa sektor transportasi itu penyumbang emisi polutan kayak PM2.5, karbon monoksida dan lainnya gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya dengan berkurangnya kendaraan-kendaraan di jalan, otomatis emisi gas buangnya dapat menurun sehingga kualitas udaranya akan lebih baik dan tentunya resiko penyakit pernafasan itu akan berkurang. Tapi balik lagi, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan alternatif kendaraan transportasinya gitu. Kalau misalnya adanya transportasi publik yang nyaman, terjangkau dan efisien tentunya akan sangat mendukung efektivitas dari kebijakan tersebut. Tapi jika pembatasan penggunaan kendaraan pribadi tanpa didukung dengan adanya transportasi publik yang baik, maka ya tentu saja kebijakan itu ya jadinya hanya sekedar kebijakan aja gitu tanpa menimbulkan manfaat apapun bagi masyarakat. Seperti itu, Mbak Ferry, bagaimana? Ya, kalau setuju. Tapi memang lebih pada nanti penguatan ke arah kebijakan ya, mungkin dari pusat ya, dari pemerintah. Tapi ya, terima kasih jawabannya, Mbak Diken. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferli. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Rahel. Menurut kelompok, apakah program kota hijau seperti taman kota benar-benar berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat? Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, Mbak Widya? Mungkin. Ya, izin aku menjawab pertanyaan dari Mbak Rachel. Apakah program kota hijau seperti taman kota benar-benar berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat? Program taman kota sendiri atau kota hijau itu seperti taman kota dapat memberikan dampak positif ya terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan fisik, mental, dan lingkungan. Karena dengan adanya ruang terbuka yang hijau menyediakan tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik kayak olahraga, jalan kaki, terus dan dapat juga membantu untuk mencegah penyakit tidak menular seperti obesitas atau penyakit jantung. Lalu untuk taman kota sendiri juga bisa membantu memperbaiki kualitas udara dan menurunkan suhu lingkungan perkotaan. Sedangkan taman kota juga berperan dalam meningkatkan kesehatan mental dengan memberikan ruang relaksasi serta mengurangi stres masyarakat perkotaan yang mana rata-rata yang tinggal di perkotaan adalah orang-orang yang kerja kantoran, yang memang stres dengan pekerjaan. Dengan adanya ruang kota hijau sendiri tuh bisa mengurangi terjadinya kesehatan mental gitu kan. Terus serta manfaat tersebut akan optimal jika ruang terbuka atau hijau sendiri tersedia secara merata dan mudah diakses. Kayak contohnya taman kota yang di GBK itu kan mudah diakses dengan adanya MRT, LRT, KRL gitu kan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, taman kota sendiri perlu direncanakan sebagai bagian pembangunan kota yang berkelanjutan dan mendukung kesehatan masyarakat. Begitu sih Mbak Rachel, gimana? Iya, baik. Terima kasih, Mbak Widya. Oke, terima kasih Mbak Rahel. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Adisna Gita Zain. Mengapa kebijakan pembangunan kota perlu mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat sejak tahap perencanaan? Mungkin saya izin menjawab ya, untuk mengapa perlu mempertimbangkan aspek kesehatan. Mohon maaf, soalnya gini,
biasanya kan pembangunan kota itu, bentar, maaf. Oke, mohon maaf, ada distraksi. Kemudian kenapa perlu mempertimbangkan aspek kesehatan? Karena kan biasanya pembangunan kota itu tidak dari banyak pihak ya yang ikut berkecimpung. Nah, itu biasanya kan ada kepentingan sendiri-sendiri. Misalkan, kita harus membuat kota dengan kota industri dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mempertimbangkan aspek kesehatan, ya mungkin saja yang terjadi hanya oh ya udah kita bangun aja pabrik sebanyak-banyaknya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak diimbangi dengan misalkan perencanaan bagaimana cara mengurangi polusi udara, kemudian polusi polusi air dan polusi lainnya seperti itu. Menurut kelompok kami, Mbak Gita. Ada yang mau di feedback? Sama-sama. Kemudian ada, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, dari Mas Aldo. Pada semua pembahasan yang sudah dibahas, jadi siapakah yang bertanggung jawab pada kesehatan akibat polusi udara di perkotaan? Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Ya, izin jawab ya Mbak Mega. Siap. Yang bertanggung jawab itu di sini harusnya merupakan tanggung jawab bersama, meliputi pemerintah, masyarakat, serta sektor industri sendiri. Sedangkan pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan regulasi dengan cara merancang kebijakan transportasi, terus tata kota yang dapat mengurangi polusi udara, yang contohnya adalah taman kota hijau, terus karena tanpa adanya suatu kebijakan di lingkungan yang kuat, upaya pengendalian polusi sendiri tidak akan terjadi secara efektif. Sedangkan untuk sektor industri dan transportasi juga berperan besar karena merupakan sumber utama emisi polutan di wilayah perkotaan ya. Oleh karena itu pelaku industri sendiri perlu menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, apalagi sekarang juga udah banyak kayak motor listrik, mobil listrik gitu kan. Sementara masyarakat juga memiliki peran penting nih dalam perilaku sehari-hari seperti penggunaan kendaraan pribadi, terus pembakaran sampah, karena banyak juga di masyarakat itu yang mengumpulkan sampah lalu dibakar, karena itu kan polusinya juga mengganggu perkotaan ya. Dengan demikian, pengendalian polusi udara sendiri dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat itu memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan melalui kebijakan yang kuat, serta perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Itu sih Mas Aldo, gimana? Baik, sudah cukup terjawab Mbak. Memang harus bekerja sama dari seluruh pihak ya. Jadi tidak bisa bersangkutan dengan pemerintah saja, tapi kita semua juga bertanggung jawab penuh untuk mengurangi polusi udara juga. Dan salah satu komitmennya ya kita bisa kedepannya bisa satu arah gitu dengan visi misi pemerintah juga yang menganut pada prosedurnya Mbak. Mungkin terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Aldo dan teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk membangun perkotaan. Kalau misalkan dengan masalah urbanisasi yang kita punya adalah bagaimana caranya biar kita bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat bagi semua kalangan. Baik, cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Erni. Mungkin ada yang tanggapan yang mau disampaikan, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, saya menambahkan sedikit mengenai urbanisasi, begitu ya. Ketika dibahas mengenai urbanisasi, ini adalah salah satu indikator dari determinan sosial. Ketika kalau misalnya ya, ketika kalau membahas urbanisasi, begitu ya, saya ulang kembali itu sebagai indikator yang harus kita
perhatikan. Ketika kalau misalnya orang menganggap bahwa di perkotaan ya itu adalah kehidupan yang bagus begitu ya untuk merubah nasib, sehingga itu yang menjadi daya tarik bagi orang-orang. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa akan banyak dampak positif dan juga terdapat dampak negatif begitu. Ketika kalau misalnya kita berbicara positif, tentu karena berarti orang-orang ini akan banyak akses terhadap pelayanan kesehatan gitu ya, kemudian akan mendapatkan akses pendidikan seperti itu. Tapi kita lupa bahwa kalau misalnya terjadi urbanisasi, maka terjadi slum atau kepadatan penduduk. Itulah maka di SDGs gitu diterangkan bahwa kita perlu membangun kota. Sehingga kalau misalnya diharapkan smart city begitu ya di dalam SDGs itu harus ada beberapa indikator yang dipenuhi, termasuk adalah faktor kesehatan. Sehingga kalau berbicara tentang urbanisasi baik, tetapi kita harus melihat dari sudut pandang seperti apa. Seperti itu ya. Jadi ketika kalau misalnya pemerintahnya membuat kebijakan yang baik, maka itu akan menghasilkan yang baik bagi daerah tersebut. Tetapi kalau misalnya pemerintah daerahnya tidak bisa membuat keputusan yang baik, begitu dengan perdanya, kemudian tidak mengikuti, maka itu akan menjadi hal yang buruk buat daerah tersebut. Ya, seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Materi lengkapnya nanti bisa diunduh di Adlink gitu ya. Saya nanti akan upload. Boleh nanti dimasukkan ke dalam kelompok selanjutnya dulu. Ya. Ya, mantap lah. Terus jauh kanan. Oh, jangan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh kelompok selanjutnya. Teman-teman udah bisa lihat share screen-nya. Permisi Bu Erni, saya mulai ya Bu. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan transisi epidemiologi di wilayah urban. Anggota kelompoknya yaitu saya, Nurul Sofia, dan Mbak Devi. Next, Mbak Devi. Untuk latar belakang, itu urbanisasi merupakan fenomena perpindahan penduduk dari desa menuju kota yang terjadi hampir di seluruh negara berkembang, termasuknya Indonesia. Ini biasanya terjadi karena masyarakat desa ingin memperoleh pekerjaan, pendidikan, serta fasilitas yang lebih